طيب نستمر الآن في شرط النعت ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang ke syarat na'at ya. Al-aslu fin na'ti an yakuna isman mushtaqan ya. Yakni yatakawwan atau yakunu an-na'at ya yusna min al-ismil mushtaq. Al-ismil mushtaq yakni huna yujad, di sini disebutkan ya bahwa isim mushtaq itu ada empat ya. Jadi ini kan na'at ya. Ini juga na'at. Ya, ini na'at. Nah, ini juga sama na'at. Nah, na'at itu dibentuk gitu ya, atau bentuknya berupa isim mushtaq. Ya. Berupa isim mushtaq ini. Ya. Nah, isim mushtaq itu adalah isim ya, ini isim fa'il ya, isim maf'ul, sifat musyabbihah dan isim tafdil. Isim mushtaq itu dia yang dibentuk dari kata dasar yang kemudian berubah pola bentuknya menjadi ini isim fa'il gitu ya, atau isim maf'ul, atau sifat, atau isim tafdil. Seperti al-mujtahidu, ini kan dari ijtahada yajtahidu fahuwa mujtahidun, isim fa'il kan dia. Ini juga sama ya, mahbub maf'ul. Hasanun, ini juga sifat musyabbihah. Hasuna yahsunu fahuwa hasanun ya. Aqalu, ini juga sama, dari ikut wazan ya, afdalu. Nah, afdalu kan isim tafdil. Nah, jadi ketika membuat na'at itu dia dibentuk dari ini, salah satu di antara empat. Ya. Nah, seperti yang kemarin ya, atau sebelumnya ya, nah seperti ini kan. Nah, jadi as-salim di sini ya, as-salim ya, atau mana ma'ruf, ini ya. Nafi, nah, kalau nafi salim itu kan isim fa'il, fa'ilun ya. Sedangkan ma'ruf, mutaqabbalan, mutafa'alan itu isim maf'ul ya. Sedangkan tabib gitu ya, sama dhaif itu misalnya, ini dhaif atau tabib ya. Itu dari isim sifat gitu ya. Ya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, terus kemudian al-yadul ulya lah, al-ulya gitu ya. As-sufla ini isim tafdil kan. Ikut wazan fu'la, bentuk mu'annas. Ya. Nah, jadi dia dibentuk dari situ. Ya. Nah, itu antara lain kalau kita mau bikin na'at ya, kita ambil bentuk isim mushtaq, bisa berupa isim fa'il gitu ya, isim maf'ul, kemudian isim sifat musyabbihah atau isim tafdil ya. Nah, ada hadis Nabi kalau nggak salah ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Nah, kan ada itu ya. Nah, gini kan. Nah, kata as-sholihah, nah, ini kan as-sholihah itu kan isim fa'il kan, fa huwa fa'ilun, fa'ilatun karena perempuan ya. Oke. Berikutnya adalah bahwa tapi
itu bisa juga kadang-kadang mungkin kita menemukan dia bukan berupa isim mustaq tapi isim jamid, gitu ya, yang muawwalan bimustaqqin, yang ditakwil, ya, muawwalan bimustaqqin, yang ditakwil. Ditakwil itu ditransformasi gitu ya, begitu ya, atau dilakukan sebuah proses perubahan, ya. Contohnya rajulun thiqatun. Nah, thiqatun ini masdar, ya. Dia masdar. Dia bukan sakin gitu kan, bukan ya. Tapi thiqatun, wasaqa yasiku thiqatan. Rajulun thiqatun. Tapi ini ditakwil, dibuat kira-kira, ditransformasikan menjadi mausukun bihi. Nah, ini kan sama dengan maf'ulun. Demikian juga anta rajulun adlun. Adlun ini juga apa? Masdar. Ai adilun. Tapi yang dimaksud adalah rajulun adilun. Nah, ini namanya ditakwil dari adlun menjadi adilun. Dari thiqatun menjadi mausukun. Kalau ini isim maf'ul ya, kalau ini isim fa'il. Ya, jadi bisa juga mungkin kadang-kadang kita menemukan naat tidak berubah isim mustaq, tidak berubah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat, dan isim tafdhil, tapi berupa masdar. Nah, sebenarnya dia ditakwil seperti ini, ditakwil ke isim mustaq. Yang kedua, bisa juga berupa isim isyarah. Akrim aliyan hadza. Nah, hadza. Muliakanlah Ali yang ini. Ai al-musyar ilaihi. Maksudnya aliyan al-musyar ilaihi. Ali yang ditunjukkan itu. Kan isim isyarah ditunjuk itu ya. Ai hadza ai al-musyar ilaihi. Kan isim isyarah itu kan ada musyar ilaihnya. Yang diarahkan, yang ditunjuk gitu ya. Kemudian menggunakan ini zu ya, atau zatu untuk perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Contoh zu ilmin ai sahibu ilmin. Nah, jadi zu bermakna sahib. Ya, sahib. Nah, sahibah kalau perempuan, zatu fadlin. Wa imra'atun zatu fadlin. Ja'at imra'atun zatu fadlin. Ya. Ai sahibatu fadlin. Nah, ini. Telah tiba rajulun dzu ilmin, orang laki-laki yang punya ilmu. Perempuan yang memiliki keutamaan. Nah, gitu ya. Yang keempat, al-ismul mausul al-muqtaran bi'al. Dia menggunakan isim mausul. Contoh ja'ar rajulu alladzi ijtahada. Lah ini. Ini isim mausulnya. Ya, ja'a telah tiba ar-rajulu alladzi ijtahada. Laki-laki yang sungguh-sungguh. Nah, ini takwilnya ai al-mujtahidu. Nah, kan isim fa'il ini ya. Yang kelima adalah madalla ala adadil man'ud. Yang menunjuk pakai sesuatu yang menunjukkan kepada jumlah man'udnya. Contoh ja'a rijalun arba'atun. Laki-laki arba'atun yang 4. Ai ma'duduna bihadzal adad. Yang dihitung rijalun ma'duduna bi arba'atin. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bisa menggunakan apa? Adat ya. Yang keenam adalah isim yang ditambahkan ya nisbat ya, diakhiri dengan ya nisbat. Itu rajulan dimashqiyan. Ini dari kata-kata dimashqa. Ya. Kemudian ditambahkan ya nisbat namanya. Lah itu bisa menjadi apa? Naat. Ya. Mansuban ila Dimashqa, yakni saya melihat rajulan laki-laki Dimashqiyan kang bangsa Dimashqi, kang bangsa Damaskus. Saya melihat orang Damaskus, maksudnya begitu ya. Gitu. Yang ketujuh, madalla ala tasbih. Ya. Menggunakan kata yang dia digunakan untuk penyerupaan. Ya, contoh ra'aitu rajulan asadan. Saya melihat laki-laki singa.
asad singa ya. Ai syuja'an. Nah, maksudnya adalah laki-laki syuja'an yang pemberani. Ini isim sifat ya, ditakwil ke isim sifat. Fulanun rajulun sa'labun. Fulan ya. Ra'aitu fulanun rajulun sa'labun. Al-fulanu gitu mungkin ya. Laki-laki yang sa'lab. Sa'lab itu apa? Apa ya? Kancil itu ya. Kancil itu apa ya? Ya, yang cerdik gitu kira-kira begitu. Sa'lab itu apa ya? Ya, itulah. Kalau tidak salah itu sa'labun apa kelinci atau kancil ya, lincah atau limpat gitu ya. Muhtalun. Wa sa'lab yusofu bil ihtiyal. Jadi dia dipakai untuk merujuk kepada sesuatu ya. Singa ini dilambangkan apa? Keberanian. Nah, itu ya. Kalau di cerita kita itu yang licik atau yang cerdik itu apa? Iya, kancil ya. Nah, itu. Kamu laki-laki gajah misalnya, laki-laki mungkin yang besar gitu ya. Ma an nakira dengan menggunakan ma ya yang nakirah. Ya, nakirah yang menunjukkan sesuatu yang umum gitu ya. Contoh ukrimu rajulama. Ukrimu gitu ya. Saya memuliakan rajulama. Siapapun orang laki-laki. Laki-laki apapun saya muliakan itu. Rajulan mutlakon. Ya siapapun orang laki-laki manapun atau apapun orang laki-laki. Yang penting dia laki-laki. Nah, jadi ini adalah bentuk yang tidak menggunakan apa? Isim mustaq, tapi dia bisa menduduki posisi naat. Ya. Oh iya, ada satu lagi nih. Menggunakan kulun atau ayun ya, yang menunjukkan istiqmal mausuf lisifa, menunjukkan kesempurnaan, totalitas gitulah. Kulun ayun. Contoh antara rajulun kullur rajuli. Ya, kullur rajuli. Ay al-kamilu fir rujuliyah. Kamu adalah laki-laki yang sebenar-benarnya laki-laki gitu ya. Ai al-kamil firrujulah atau firrujuliyah ini ya. Ja'ani rajulun ayyu rajulin. Nah, ini berarti mungkin kullu rajulin gitu ya. Kullu rajulin. Ja'ani rajulun ayyu rajulin. Endi wong lanang. Ya, maksudnya iya dia sama kamilun firrujuliyah. Gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa digunakan untuk ya memberikan naat ya meskipun dia tidak dari isim mustaq gitu ya. Nah, kalau itu tadi adalah bentuk ya kata yang kita bisa gunakan untuk diposisikan sebagai naat ya. Jadi aslinya harus menggunakan isim mustaq, tetapi bisa saja ya selain isim mustaq tadi ada 9. Nah, kita sekarang ke naat mufrad, macam-macam naat ini ya. Oke. Nah, naat itu ada yang mufrad ya berupa kata tunggal, ada yang berupa jumlah, ada yang syibhul jumlah. Apa yang dimaksud dengan masing-masing ini? Ya, oke, kita lihat sini. Nah, mufrad itu contohnya adalah jaa ar-rajulu al-aqilu. Jaa ar-rajulani al-aqilani. Jaa ar-rijalu al-uqala'u. Nah, ini semua ya, meskipun katakanlah ini menunjukkan satu orang yang berakal. Bentuknya kan isim mufrad. Kalau ini kan isim musanna ada alif nun. Ini jamak ya kan, jamak taksir ya. Nah, ini semua disebut dengan naat mufrad ya. Ini juga ini namanya naat mufrad. Kenapa? Karena dia satu kata, tunggal.
Nah, jadi al-mufrad al-maksud bil mufrad huna yakunu an-na'at ya, atau yatakawan minal kalimah ya min kalimatin. Huna. Jadi terdiri dari satu kata ya. Coba kita perhatikan yang berikutnya ini. An-na'at al-jumlah. Masalan. Nah, yang ghairu mufrad berupa jumlah, nah, itu misalnya yahmilu. Nah, yahmilu. Ja'a rajulun yahmilu. Yahmilu ini adalah fi'il. Ya, di sini ada fa'il, dhamir huwa. Nah, maka sebenarnya ini ya, yahmilu ini adalah yahmilu huwa. Nah, kan gitu ya. Nah, ini berarti berupa jumlah fi'liyah. Jumlah, ya, naatnya berupa jumlah, yaitu fi'liyah. Ya. Atau ismiyah, atau naat yang berupa jumlah ismiyah. Contoh ini, rajulun abuhu karimun. Nah, abuhu karimun adalah naat, di mana naatnya berupa ini mubtada, abuhu karimun khobar. Maka dia disebut dengan susunan naat jumlah ismiyah. Telah tiba laki-laki yang ayahnya mulia. Laki-laki yang ayahnya mulia telah tiba. Kalau ini, ya yang ini, ja'a telah tiba rajulun, laki-laki yahmilu yang membawa kitab. Laki-laki membawa kitab telah tiba. Ya. Nah, jadi ini maupun ini merupakan naat jumlah. Yang ini adalah jumlah fi'liyah, yang ini jumlah ismiyah. Ya. Nah, kita ke berikutnya dulu sebelum penjelasan itu tadi ya. Yang ketiga ini adalah naat syibhul jumlah. Ya, naat syibhul jumlah itu ada dua, yang bisa berupa dzaraf, bisa berupa jar majrur. Ya. Contoh nih. Fidari rajulun amamal kursi. Nah, amamal kursi ini adalah naat yang berupa apa? Dzaraf. Amama ini kan di depan, ya, menunjukkan keterangan tempat. Ra'aitu rajulan ala hisanihi. Ala hisanihi ini terdiri dari huruf jar dan majrur. Maka ini ala hisanihi ini naat berupa jar majrur. Ra'aitu saya melihat rajulan laki-laki ala hisanihi di atas kudanya. Nah, jadi itu kalau melihat naat dari apa ininya apa dari segi wujud ya, wujud kata yang menjadi naat ya. Ada mufrad ini apabila tunggal ya berupa satu kata ya, satu kata, meskipun masing-masing ini mungkin ini kan mufrad, ini musanna ya, ini musanna al-akilani, ini jamak taksir, tapi dia kategorinya naat mufrad ya. Yang kedua, naat jumlah. Nah, jumlah apabila naatnya berupa fi'il sehingga dia disebut dengan naat jumlah fi'liyah, atau berupa mubtada khobar maka dia disebut dengan naat jumlah ismiyah. Ini contohnya. Nah, yang ketiga adalah berupa syibhul jumlah ya. Apabila naatnya itu berupa dzaraf ini ya, atau berupa jar majrur. Nah, ini dia naat syibhul jumlah. Nah, taib al-an nahtu ila asyarah min kullin min naat jumlah wa syibhul jumlah. Kita sekarang ke penjelasan dari masing-masing. Kalau naat mufrad sudah, mungkin penjelasannya yang terkait dengan ini aja ya, kira-kira apa oke. Naat mufrad mungkin saya akan tambahkan penjelasan tentang ini aja, tentang yang terkait ya. Jadi yang ini ya, terkait dengan yang ini naat hakiki ya, karena ya naat mufrad itu memang dia masuk kategori naat hakiki ya.
Nah, hakiki itu apa? Nah, mungkin sebelumnya saya perlu beri pengantar ya. Naat hakiki adalah ma yubayyinu sifatan min sifati matbu'ihi. Jadi naat hakiki adalah naat ini ya, yang dia menjelaskan ya keadaan atau sifat dari kata yang diikutinya secara langsung ini. Ya, ja'a Khalidun al-Atib. Al-Atib ini yang al-Atib itu yang apa? Bertata krama ya, atau yang dia ahli sastra gitu ya. Ada dua makna itu ya. Katakanlah ini misalnya yang al-Atib yang berakhlak baik, yang bertata krama. Maka al-Atib ini adalah menjelaskan Khalidun. Beda dengan misalnya as-sababi. Nah, ini ya, yang as-sababi ini. Kalau ini dia hakiki, contoh ini, di mana naat itu langsung menjelaskan ke sebelumnya ini. Sedangkan sababi, contoh, ja'a ar-rajulu al-hasanu khattuhu. Nah, kata al-hasan itu tidak menjelaskan ini, tetapi dia al-hasan itu terkait dengan ini. Yang baik, apa khattuhu? Khotnya. Ya, di sini ada dhamir yang kembali ke ar-rajul. Nah, jadi yang terkait dengan kata sebelumnya itu hanya dhamir. Ya. Sedangkan naatnya ini, hasannya itu ke kata setelahnya. Nah, ini disebut dengan naat sababina. Beda kan dengan yang ini, ya. Kalau ini dia langsung ke sini, ya, ke kata sebelumnya. Nah, itu yang mufrad, dia masuk kategori al-hakiki, ya. Nah, kita lanjutkan ke ini ya. Nah, naat hakiki atau yang dia banyak dihuni oleh naat mufrad itu dia mengikuti, ya ini ketentuannya, mengikuti man'utnya, mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab, dalam hal mufrad mutsanna jama', dalam hal muzakkar muannas, dan ma'rifat nakirah. Sehingga ya, artinya begini. Naat yang mufrad ini kan naatnya. Ini naatnya. Ya, ini naatnya. Ya, ini juga naat. Ya, ini naat. Nah, naat yang mufrad itu ya. Ini kita bicara masih kaitannya dengan yang tadi ya, yang pembagian ada mufrad, ada naat jumlah, ada syibul jumlah ya. Kita mengarah ke situ ya. Naat ini dia harus sama dengan man'utnya, dengan kata sebelumnya, kata yang diikuti dalam hal i'rab. Kalau ini rojulu, ini al-aqilu. Rojula al-aqila. Fatimata, ini dibaca Fatimata, sebenarnya Fatimati ya, tapi karena dia isim ghair munsharif, dia harus di fathah. Nah, jadi dia jer, karena ada huruf jer, maka dia jer. Ya. Rijlaini, al-aqilaini. Nah, ini juga sama, rijlaini kan dibaca apa? Jer ya, nasab. Ini juga sama jer. Demikian juga ini, ya. Nah, sama dalam hal i'rab. Yang kedua, dalam hal mufrad mutsanna jama'. Ya, ini rojulani. Ya, man'utnya dua, maka sifatnya naatnya juga harus mutsanna al-aqilani. Ar-rijal, man'utnya ini jama', maka ini juga harus jama' al-uqala. Ini juga sama, al-fatimat jama', jamu annas salim ini juga harus sifatnya naatnya harus jama', ya. Dalam hal mufrad mutsanna jama'. Yang ketiga muzakkar muannas, ya. Ja'a ar-rajulu al-aqilu. Ini laki-laki, ya, ar-rajulu laki-laki al-aqilu. Kalau perempuan ja'at Fatimatu, perempuan, maka al-aqilatu. Ya, sama dalam muzakkar muannas. Yang keempat ma'rifat nakirah. Kalau misalnya yang depan, yang man'utnya nakirah, maka ini nakirah. Tidak ada al kan? Nakilun. Kalau dia ada al-Fatimat, al-aqilat. Kalau misalnya Fatimat saja, ya kalau Fatimat saja kan biasanya nama orang kan cukup Fatimah. Ini Fatimah itu kan berarti menunjukkan banyak. Maka mungkin itu sehingga dia pakai al ya. Nah, jadi dalam hal empat ini ya, i'rab, mufrad mutsanna jama', muzakkar muannas dan ma'rifat nakirah. Ya.
Oke, itu yang kaitannya dengan naat mufrad ya. Kalau naat yang jumlah, naat yang syibhul jumlah bagaimana? Nah, kalau naat jumlah ya mengikuti ketentuan jumlahnya. Ya, kalau jumlah fi'liyah ya, kita kembali ke sini. Nah, kalau jumlah fi'liyah kan kita mengikuti ketentuannya. Kalau misalnya ini adalah fi'il mudhari', ya dia dibaca rofa kan? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Ya. Jadi misalnya ini ra'aitu rajulan dibaca nasab, ya tetap yahmilu, ya. Ini tetap yahmilu. Ra'aitu misalnya rajulan gini ya. Ya ini tetap yahmilu. Nah, ya, kenapa? Karena mengikuti ketentuan apa? Fi'il mudhari'. Ya. Itu. Demikian juga ini ya. Apa yang naat berupa jumlah ismiyah, ra'aitu rajulan misalnya sama ini ya. Ra'aitu rajulan ya sama abuhu karimun. Saya melihat laki-laki yang ayahnya itu mulia. Ya, sama. Yang sibul jumlah bagaimana? Ya, mengikuti ketentuan sibul jumlah. Artinya apa? Misalnya ini kan dibaca nasab ya karena dia apa? Dzaraf ya. Kemudian ini dibaca jar ya karena ada huruf jar. Ya, mengikuti itu. Jadi misalnya ra'aitu rajulan amamal kursi. Nah, sama ra'aitu rajulan amamal kursi. Sama tetap. Ya, ini fidari rajulun amamal kursi. Ya. Jadi misalnya ini juga misalnya ini rajulun ya, seandainya ya. Ini tetap ala kesana ya sama gitu ya. Itu kalau naatnya jumlah ya, baik fi'liyah maupun ismiyah maupun syibhul jumlah. Gitu ya. Oke. Nah, Tayyib Nastamir, kita lanjutkan untuk penjelasan yang terkait dengan tadi kan naat mufrad ya. Naat mufrad terkait dengan naat mufrad itu harus sama dengan man'utnya dalam hal apa saja tadi ya. Nah, sekarang kita penjelasan tentang naat jumlah ya. Nah, jumlah ini ya. Nah, wala taqul jumlah na'tan lil ma'rifah wa innama taqau na'tan lin nakirah. Nah, ini yang juga belum yang penting ya. Naat jumlah itu ya kata sebelumnya ya yang diberi penjelasan itu nakiroh ya tidak boleh makrifat. Contoh ini jaa rajulun yahmilu. Nah ini kan ini jaa, oke saya hapus ya. Nah jadi ini kan jaa rajulun yahmilu. Nah kata ini ya rajulun ini nakiroh ya. Jadi dia naatnya jumlah maka syaratnya ini harus nakiroh yang diberi penjelasan ya. Maksudnya yang terkait dengan penjelasan ini. Demikian juga ini ya. Nah, jadi kata rajulun, nah ini nakiroh. Nah, kalau dia ma'rifat maka fa in waqa'at ba'dal ma'rifah kanat fi maudhil hal. Apabila kok dia makrifat, contohnya ini jaa aliyun, ini kan nama orang makrifat. Yahmilu maka ini menjadi hal, bukan menjadi naat. Jaa telah tiba sapa aliyun ali yahmilu halih membawa kitab. Ya, jadi ini hal. Kalau ini sebelumnya makrifat, tapi kalau sebelumnya nakirah seperti ini maka ini menjadi sifat atau naat. Itu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini jumlah yang dibuat naat atau sifat itu adalah khobariyah, yang jumlah yang berupa khobariyah, informatif, bukan yang tolabiyah. Tolabiyah itu bukan sesuatu yang permintaan ya, misalnya fi'il amar atau perintah gitu ya, menunjukkan perintah ataupun yang bertanya gitu ya.
Nah, idzan al-jumlah allati takunu na'tan aw sifatan hiya laisat min tolabiyah lakin min al-jumlah al-khabariyah. Nah, jadi khabariyah itu yang informatif, tolabiyah itu yang berupa perintah ataupun pertanyaan. Misalnya begini ini. Jadi kalau seperti ini nggak boleh ini. Ja'a rajulun akrimhu. Telah tiba laki-laki. Akrimhu. Yang muliakanlah dia. Nah ini nggak boleh. Karena ini bentuk fi'il amar. Akrimhu. Nah ini juga nggak boleh. Ja'a rajulun hal ra'aita mithlahu. Telah tiba laki-laki hal ra'aita mithlahu. Apakah engkau melihat yang semisalnya? Lah ini kan naat ya yang berupa pertanyaan ya. Ini berupa pertanyaan, sedangkan ini berupa apa? Perintah. Lah ini tidak boleh. Boleh itu seperti ini ja'a rajulun yahmilu, yang membawa. Ya. Itu. Oke. Kemudian hunaka syartun akhar, ada syarat yang lain yaitu wa antastamila. Nah, ini harus memiliki, harus mengandung ala domirin yarbituha bil man'ud, yang terkait, yang kembali kepada man'udnya. Ya. Sawaun akan domir madkuran, ya, baik domirnya itu muncul di situ, disebutkan, atau mustatiran, atau yang tidak nampak. Contohnya begini. Ja'ani rajulun yahmiluhu. Yahmiluhu. Nah, ini kan berarti ada kelihatan hu-nya. Atau yang enggak kelihatan, ja'a rajulun yahmilu. Nah, ini kan yahmilu aso. Nah, ini kan tidak kelihatan. Di sini ada dhamir huwa. Ya, itu. Atau muqaddaran. Dia enggak ada di situ, tapi sebenarnya dia ada yang dikira-kirakan. Ya. Wattaqu yawman la tujza nafsun an nafsin syai'a. Ini yang diberi sifat atau man'utnya adalah yauman. La tujza nafsun an nafsin syai'a. Ini yang menjadi na'at. Takutlah hari yang seseorang itu tidak bisa mendapatkan balasan dari orang lain sedikit pun. Nah, di sini kan tidak ada dhamir gitu ya, yang kembali ke yaum. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini ditakdirkan, dimunculkan, dikira-kirakan dhamir yang kembali ke yaum. Apa? La tujza fihi. La tujza fihi nafsun. Nah, muncul di sini la tujza fihi nafsun an nafsin syai'a. Nah, jadi itu ya. Sama juga misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Ja'a rajulun abuhu karimun. Lah, ini ada dhamir ya yang kembali ke sini. Nah, begitu ya. Oke, kemudian yang syibhul jumlah ya, itu tadi yang naat jumlah. Jadi dia ada dhamir ya, ada dhamir dan bukan jumlahnya bukan perintah tolab ya ataupun pertanyaan, tapi informatif khobariyah. Naat syibhul jumlah, nah ini penjelasannya adalah mana tadi? Nah, naat yang berupa syibhul jumlah ya. Ini fitari rajulun amamal kursi. Ra'aitu rajulan ala hisanihi. Ini sebenarnya ada kata yang ditakdirkan ya. Karena setiap dzaraf ya, ada ta'alluqnya ya. Ada ta'alluqnya ya. Ta'alluq itu keterkaitan. Jadi misalnya fitari rajulun amamal kursi ya.
di antara kata ini ya itu ada, nah ini kata dia yang selalu dia ditakdirkan dalam susunan syibul jumlah, yaitu dzaraf maupun jar majrur. Apa? Kainun atau maujudun, ya. Sehingga di sini fitari rojulun kainun atau maujudun amamna. Jadi ada ini yang dikira-kirakan. Demikian juga ini raaitu rojulan kainan atau maujudan ala hisuni. Jadi kelihatannya memang ini nggak muncul ya, sama dengan al-ustadzu fil fasli. Itu sama, itu sebenarnya ada kata yang tidak muncul di situ. Al-ustadzu maujudun fil fasli. Ya. Jadi misalnya gini, al-ustadzu fil fasli gitu ya. Ini sebenarnya di sini ya, di tengah-tengah itu ada kata yang tidak nampak gitu ya, yaitu al-ustadzu maujudun. Nah, itu setiap susunan syibul jumlah baik dzaraf maupun jar majrur itu ada ininya. Ya. Nah, jadi ini tadi ya asyarah fima yata'allaq bi syartin na'at gitu ya, di mana dia harus isim mustaq, kemudian boleh tidak isim mustaq asalkan antara lain dari 9 hal ini ya. Kemudian kita tadi juga sudah bahas terkait dengan macam na'at gitu ya. Ada mufrad, ada jumlah, ada syibul jumlah dengan masing-masing rinciannya gitu ya. Setelah ini akan kita lanjutkan berikutnya ya, na'at hakiki sababi ya. Yang sebagian mungkin sudah dijelaskan di bagian itu tadi.